Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu, semoga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita. Amin. Sahabat Jasa Pos, pada 4 September 2025, publik dikejutkan. Kejaksaan Agung resmi menetapkan Nadiem Anwar Makarim, mantan Mendikbud sekaligus pendiri Gojek, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di kementerian yang dipimpinnya. Proyek besar ini nilainya fantastis, sekitar 9,3 triliun rupiah, dan menurut jaksa merugikan negara hampir 2 triliun. Pertanyaannya, bagaimana kasus ini bisa terjadi? Kalau kita mundur ke belakang, cerita ini bermula dari Februari 2020. Saat itu Nadiem bertemu pihak Google Indonesia untuk membahas penggunaan laptop dalam program digitalisasi sekolah. Beberapa bulan kemudian, pada Mei 2020, ia memimpin rapat tertutup via Zoom. Dan dari rapat inilah muncul arahan agar spesifikasi laptop pengadaannya harus berbasis Chrome OS. Padahal, tim teknis sebenarnya sempat merekomendasikan sistem Windows karena dinilai lebih cocok untuk sekolah-sekolah di daerah 3T yang terbatas akses internet. Namun pada Februari 2021, terbitlah Permendikbud nomor 5. Dan dalam lampirannya jelas tertulis spesifikasi Chrome OS. Nah, inilah yang dinilai mengunci persaingan karena hanya sedikit vendor dalam negeri yang bisa memenuhi syarat tersebut. Akibat aturan itu, proyek pengadaan 1,2 juta laptop lebih banyak mengarah pada Chromebook. Menurut Kejagung, markup, harga, dan biaya perangkat lunak membuat negara rugi sekitar 1,98 triliun. Yang lebih ironis, banyak sekolah-sekolah di pelosok justru kesulitan memanfaatkan Chromebook karena terbatas jaringan internet. Lalu bagaimana dengan pembelaan Nadiem? Kuasa hukumnya, Hotman Paris, bilang Nadiem sama sekali tidak menerima sepeser pun. Bahkan ia menyamakan nasib kliennya itu dengan Tom Lembong yang pernah jadi tersangka meski tak terbukti menikmati hasil korupsi. Hotman juga menjelaskan Google hanya menyediakan sistem, laptopnya tetap diproduksi vendor lokal, dan pilihan Chrome OS dipertimbangkan karena lebih murah dibandingkan Windows. Nadiem bahkan mengklaim 97% laptop berhasil disalurkan ke lebih dari 77.000 sekolah. Meskipun demikian, masih tetap ada pertanyaan besar. Apakah seorang menteri bisa begitu saja menerbitkan peraturan teknis tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan presiden? Kalau hal itu memang tidak terjadi, maka ada dua kemungkinan. Pertama, Presiden Jokowi itu lemah dalam manajemen pengawasan. Atau kedua, Nadiem yang terlalu berani mengambil langkah sendiri. Nah, disinilah perdebatan publik makin panas. Kasus ini membuat kita dihadapkan pada dua narasi besar. Apakah benar ini korupsi yang merugikan negara, ataukah hanya keputusan kebijakan di masa darurat pandemi yang sekarang dipersoalkan?
Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya diskusi seperti ini terus hidup di kanal ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat ki tapada salamat.